Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzandi dengan NIM 240102046. Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan memperdalam materi akhlak tasawuf yang telah diberikan oleh dosen pengampu Ustaz Syamsuddin Sirah MPD di mata kuliah akhlak tasawuf yang berjudul Tasawuf dan Tarekat, Dimensi Esoteris Ajaran Islam. Judul ini juga pernah dibahas oleh Saudara Azizur Rahman Rizkianto. Namun di sini saya akan lebih memperdalami judul tersebut. Bahwasannya pernah disampaikan Saudara Azizur Rahman Rizkianto bahwasannya tasawuf itu merupakan dimensi terdalam dalam ajaran Islam yang menekankan pada penyucian jiwa, pengendalian hawa nafsu, dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hakikat tasawuf itu adalah menjadikan agama tidak hanya sebatas ritual lahiriah, tetapi juga pengalaman batin yang menumbuhkan kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta. Dalam praktiknya, tasawuf bertujuan agar seorang muslim mampu menjalani kehidupan dengan hati yang bersih, ikhlas, dan selalu sadar akan kehadiran Allah dalam setiap perbuatannya. Kemudian, salah satu bentuk tasawuf adalah tasawuf akhlaki yang berfokus pada pembentukan akhlak yang mulia. Seorang sufi yang berusaha meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sifat sabar, ikhlas, tawakal, jujur, dan rendah hati. Tujuan utamanya adalah menjadikan diri agar berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kesempurnaan spiritual itu tidak bisa dicapai tanpa kesempurnaan akhlak. Kemudian terdapat yang kedua, tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang berpadu dengan filsafat. Para tokoh-tokohnya seperti Ibnu Arabi dan Al-Hallaj yang berusaha menjelaskan pengalaman spiritual melalui pemikiran rasional dan metafisik. Tasawuf ini juga membahas hubungan manusia dengan Tuhan melalui konsep-konsep seperti wujud, hakikat, dan realitas. Walaupun bersifat lebih abstrak, tasawuf falsafi berperan penting dalam memperluas pemahaman tentang makna keberadaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tasawuf dan yang ketiga, adapun tasawuf irfani yang lebih menekankan pada pengalaman batin secara langsung. Seorang sufi yang berusaha mencapai kebenaran Allah melalui kasif atau penyingkapan dan musyahadah atau penyaksian batin. Tasawuf ini menekankan rasa dan pengalaman spiritual yang mendalam, bukan sekadar pengetahuan yang teoritis. Melalui latihan spiritual yang konsisten, seorang sufi berusaha mencapai ma'rifat, yaitu pengenalan hakiki terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari perjalanan spiritual tasawuf inilah kemudian lahir tarekat, yaitu jalan yang ditempuh murid atau salik
untuk mendekatkan diri kepada Allah di bawah bimbingan seorang guru atau mursyid. Dalam tarekat tersebut terdapat amalan-amalan khusus seperti zikir, wirid, dan riyadhah atau latihan spiritual. Seorang murid biasanya memulai dengan talqin, yaitu menerima zikir dari mursyid, serta baiat, yaitu janji setia untuk mengikuti bimbingan mursyid dengan penuh ketaatan. Adapun peran mursyid itu sangat penting karena ia menjadi pembimbing yang menuntun murid agar tidak tersesat dalam perjalanan rohani. Melalui tasawuf dan tarekat, ibadah seorang muslim menjadi lebih bermakna, seperti sholat, puasa, dan zikir tidak lagi hanya sekadar kewajiban, tetapi menjadi jalan untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Kemudian tasawuf itu ibarat jiwa yang memberi ruh pada syariat, sedangkan tarekat itu adalah jalannya, dan keduanya itu membentuk dimensi esoteris Islam, yaitu sisi batiniah yang melengkapi aspek lahiriah dari syariat. Dan kesimpulannya dari pendalaman materi yang saya jelaskan tadi itu adalah bahwasannya tasawuf dan tarekat itu adalah dimensi terdalam dalam Islam yang memperkaya kehidupan beragama seorang muslim. Tasawuf itu membimbing manusia agar berakhlak mulia, berpikir mendalam, dan merasakan langsung kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sementara tarekat menjadi jalan nyata untuk mengamalkannya di bawah bimbingan seorang mursyid. Dengan keduanya, seorang muslim tidak hanya menjalankan syariat secara lahiriah, tetapi juga menghayatinya dengan hati yang hidup dan penuh kesadaran akan Allah. Inilah yang menjadi puncak perjalanan spiritual menuju kesempurnaan, seperti iman, Islam, dan ihsan. Mungkin cukup sekian pendalaman materi dan penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.